Arya Soma. Kenapa kau ikut campur, anak muda? Hei! Akulah sekarang lawanmu. Aji Basa Pamungkas. Aku tidak memerlukan kamu. Aku perlu Bayu Seta. Aku dengar kamu berhubungan dengan anaknya. Ayo, suruh Bayu Seta untuk menghadapiku. Kau kenal dengan Bayu Seta? Kenapa tidak? Dia lelaki kurang ajar yang berani mengembariku. Kembaran? Iya. Kemana-mana dia selalu menyerupai diriku. Di awal episode ini, kita menuju pada rombongan kiai yang di saat itu sedang mencegat Raden Samba yang akan dibawa lari oleh dua siluman ular, yaitu Hyang Kili dan Roro Gandari. Roro Gandari yang sangat benci kepada Wulandari pun kini berniat hendak membunuh gadis tersebut, walaupun sebenarnya sulit baginya mengingat bahwa Wulandari bukanlah pendekar rendahan yang mudah untuk dikalahkan. Sedangkan Raden Samba sendiri kini berlari menjauh dari pertarungan tersebut. Datuk Larang Tapa dan Kiai Ageng Sebayu yang mengetahui pergerakan pemuda itu pun segera mengejarnya. Dan yang gawat adalah ketika itu Mak Lampir beserta rombongannya sedang melewati hutan tersebut dan mereka pasti tahu yang terjadi di tempat itu. Arya Soma yang melihat keberadaan Raden Samba pun langsung mengejarnya, sebab sudah lama ia benci dan ingin membunuh siluman ular tersebut karena dikiranya telah mempengaruhi ibunya. Entah apa yang menyebabkan Raden Samba kabur dari para kiai. Mungkin ia telah dipengaruhi oleh Hyang Kili dan Roro Gandari dengan dijanjikan kesembuhan. Akhirnya Raden Samba bisa dilumpuhkan oleh Arya Soma. Sedangkan Kalagondang yang bertarung melawan Senopati Petak Sanga pun tampak sangat senang karena ia berhasil mengerjai lawan-lawannya yang sebenarnya memang bukanlah tandingannya itu. Sungguh berani orang-orang kerajaan Petak Sanga menentang dan berurusan dengan orang-orang golongan putih. Padahal mereka baru saja dibantu mengusir Mak Lampir dan seluruh pasukannya oleh orang-orang golongan putih itu yang dipimpin oleh Santa Lima. Kini Dian Selasih yang ingin membantu Arya Soma pun langsung menyerang Kiai Ageng Sebayu. Kakang Santa,
Hyang Kili yang kini telah terbangun dari pingsannya pun mencoba untuk membangunkan Santa Lima. Entah mengapa pemuda itu juga ikut pingsan, sebab ia kelihatan tidak bertarung dengan siapa-siapa. Ketika bangun, Santa Lima pun langsung menanyakan tentang keberadaan Raden Samba. Ia pun kemudian cepat-cepat mengajak Hyang Kili untuk mencari pemuda tersebut. Kini kita kembali lagi kepada Kalagondang yang di saat itu kembali menggunakan tongkat saktinya untuk mengalahkan lawan-lawannya. Dua senopati petak sanga yang sedang berhadapan dengannya kini tinggal satu, karena yang satunya lagi telah tewas melayat ke neraka. Kalagondang tampaknya tidak main-main. Ia pun juga hendak menghabisi yang kini menjadi lawannya. Dia belum tahu. Tercapai juga cita-citamu menyusul kawanmu ke neraka si Kerabang Muria. Ya. Kiai, kemana larinya Raden Samba? Percuma, sudah ada yang membawa. Siapa? Tidak tahu. Tapi firasatku menunjukkan Raden Samba dikuasai oleh orang yang tidak bisa kita lawan. Arya Soma? Tidak tahu. Aku hanya merasakan firasatnya saja. Wulandari yang kini telah kehilangan lawannya pun bertanya kepada Kalagondang siapa yang telah membawa kabur Roro Gandari musuhnya barusan. Raja Jin Merah itu pun menjawab bahwa kemungkinan Hyang Kili lah yang membawanya kabur. Wulandari pun menduga bahwa Hyang Kili pasti bersama dengan Santa Lima. Namun ia heran mengapa Santa Lima tidak menegur mereka. Kalagondang pun mengatakan bahwa hal itu sebagai pertanda bahwa si mata malaikat sudah tidak mengenal mereka lagi karena telah masuk ke dalam perangkap Sang Hyang Kili. Datuk Larang Tapa yang baru datang bersama dengan Kiai Ageng Sebayu pun membenarkan dugaan Kalagondang dan Wulandari. Sang Datuk pun kemudian memberitahukan kalau Raden Samba gagal ia dapatkan dan kemungkinan pemuda itu telah jatuh ke tangan Arya Soma dan Mak Lampir. Kiai Ageng Sebayu pun kemudian memberikan usulan yang sangat bagus. Tolong Paman Datuk, Kakang Samba harus diselamatkan. Iya, kamu harus minta tolong pada ibunya, Nyi Parwati. Nyi Parwati? Iya. Betul sekali. Di dunia ini tidak ada orang yang paling ditakuti Arya Soma, terkecuali ibunya. Apakah Nyi Parwati mau menolong kita? Kenapa tidak? Nyi Parwati seorang wanita yang bijak. Dia pasti akan mau menolong kita. Bagaimana, Datuk? Setuju sekali. Mari kita menuju ke tempat tinggal Nyi Parwati. Mari. Ayo. Iya. Kakang Samba mana, Bi? Mana Kakang Samba, Bi? Loh, kenapa tanya Bibi? Bukankah tadi bersama kamu? Di sisi lain, tampak Hyang Kili yang tengah bersama dengan Roro Gandari yang di saat itu selalu menanyakan tentang keberadaan Raden Samba. Mereka tampaknya sama-sama tidak mengetahui tentang keberadaan pemuda tersebut. Siluman ular itu pun tampak sangat menyukai Raden Samba sehingga ia sampai menangisinya. Kini mereka berdua pun tidak dapat berbuat banyak karena mereka tahu bahwa Raden Samba jatuh ke tangan orang yang sangat sakti mandraguna. Kini mereka tidak memiliki siapa-siapa lagi dan hanya tinggal Santa Lima saja yang bisa mereka mintai bantuan. Santa Lima yang telah berada di tempat itu pun memberitahukan bahwa Raden Samba telah jatuh ke tangan Arya Soma, pemuda sakti yang tidak mungkin bisa mereka kalahkan. Apalagi kedua senopati kita sudah tewas. Kita berdua tidak bisa melawannya. Bertiga dengan Paman Santa Lima. Mana mau Kakang Santa membantu kita? Dia pasti berpihak pada Kiai Sepuh. Betulkah Paman tidak mau membantu kami? Kalau begitu Paman tidak sungguh-sungguh mencintai Bibi. Jawablah, Kakang.
Jawab saja terus terang bahwa Kakang tidak berpihak kepada kami. Karena cinta Kakang hanya setengah hati. Jangan berkata begitu, Nyai. Cinta saya tulus pada Nyai. Apa yang Nyai inginkan dari saya? Bantulah kami agar Raden Samba dapat aku rebut dari tangan Arya Soma. Baik, saya akan membantu. Tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Jika Raden Samba berhasil kembali ke tangan Nyai, Nyai harus mau bekerja sama dengan Datuk Larang Tapa menyembuhkannya. Aku sanggup menyembuhkan Kakang Samba tanpa bantuan orang lain. Apa Paman tidak percaya padaku? Bukan begitu. Aku tidak bisa meninggalkan amanat Kiai Sepuh yang telah mempercayakan kepadaku untuk menyembuhkan Raden Samba bersama Datuk Larang Tapa. Ternyata anggapan buruk kala Gondang, Datuk Larang Tapa dan Wulandari tentang Santa Lima pun salah besar. Sebab kenyataannya pemuda itu masih saja ingin membantu dan memikirkan Raden Samba untuk bisa disembuhkan. Ia kini masih bersama Hyang Kili dan Roro Gandari karena ia tahu hanya wanita itu sendirilah yang mampu menyembuhkan sihir ular Raden Samba. Hyang Kili pun menjadi sedikit kesal pada si mata malaikat karena ia merasa bahwa dirinya dinomorduakan oleh pemuda yang dianggapnya kekasihnya itu. Roro Gandari yang merasa bahwa hanya Santa Lima yang bisa membantunya pun kemudian membujuk bibinya itu untuk mengikuti peraturan Santa Lima demi keselamatan Raden Samba. Apa? Putraku dengan Mak Lampir? Sumpah, Nyai. Untuk apa kami bohong pada Nyai? Apalagi yang Kiai lihat tentang anakku? Saat ini putra Nyai menangkap Raden Samba yang sedang kami obati. Anakku menangkap Raden Samba? Nyai tentunya heran. Arya Soma tidak mungkin tahu tentang Raden Samba yang separuh ular dan selalu bersembunyi. Memang itu yang aku herankan. Dia masih terlalu muda. Arya Soma tidak mungkin tahu tentang daya kawijayan Raden Samba tanpa diberitahu oleh Mak Lampir. Selama ini Mak Lampir selalu memburu Raden Samba untuk menambah kesaktiannya. Tapi dia tidak pernah berhasil. Sebab itu dia peralat putra Nyai yang masih polos. Dan berhasil. Kurang ajar Mak Lampir. Kami mohon bantuan ibu. Selamatkanlah Kakang Samba. Kamu adiknya. Wulandari pun langsung diam ketika ditanya demikian oleh Nyai Parwati. Namun kemudian Kiai Ageng Sebayu pun menjelaskan kalau Wulandari adalah calon istri Raden Samba. Ibu Arya Soma itu pun mengatakan kepada Wulandari bahwa ia tidak perlu khawatir karena kalau benar Raden Samba ada di tangan putranya, maka ia pasti akan bisa mengambilnya. Akan tetapi ia tidak bisa menjanjikan kapan akan mengambil Raden Samba. Namun ia akan segera menemui Arya Soma. Dan jika dapat, maka ia akan cepat-cepat menyerahkan pemuda berbadan ular itu kepada padepokan Kiai Ageng Sebayu. Wulandari pun tampak sangat bahagia mendengar pernyataan ibu Arya Soma itu. Ketika Kiai Ageng Sebayu dan kawan-kawannya itu berpamitan untuk pulang, di malam itu tampak Mak Lampir dan Grandong yang sedang mengintai dari tempat yang tersembunyi. Mereka menjadi sangat kesal karena mengetahui kalau para kiai itu meminta pertolongan kepada Nyai Parwati untuk mendapatkan kembali Raden Samba. Kita bakal menemui kesulitan, Grandong. Betul. Bisa-bisa Raden Samba yang sudah jatuh ke tangan kita bisa terlepas lagi, Nek. Kita harus berusaha untuk menjauhkan Arya Soma dari ibunya. Yang sedang mengincar kitab Sabala, Grandong. Nenek mau ambil bagian juga. Harus. Ya, setelah para kiai itu pergi, mendadak ada 3 pendekar bertopeng yang memiliki gerakan begitu cepat
menuju rumah Pakku Sarpan yang ditempati oleh Nyai Parwati. Orang-orang bertopeng itu tampaknya adalah para pendekar yang sangat hebat. Semua itu terlihat dari kecepatan mereka bergerak dan pijakan kakinya yang hampir tidak terdengar. Akan tetapi Nyai Parwati adalah orang yang sangat sakti, sehingga bagaimanapun ia tetap bisa mendengar pergerakan mencurigakan yang ada di luar rumah Pakku Sarpan. Bahkan kini ia pun telah mengetahui bahwa orang yang datang menyatroninya itu berjumlah 3 orang. Ibu Arya Soma itu pun kemudian memanggil Pakku yang telah terlelap tidur. Setelah bangun dan membuka pintu, ia pun menyuruh Pakku untuk mengunci kamarnya rapat-rapat dan tidak boleh keluar apapun yang akan terjadi. Sebab jika sampai Pakku dan istrinya itu ikut-ikutan ketika ia bertarung nanti, maka akan sangat sulit baginya untuk bergerak leluasa. Bahkan ada kemungkinan kedua orang itu bisa dijadikan sandera seperti dahulu ketika Pakku pernah disandera oleh Gerandong. Mau apa mereka sebenarnya? Mau merebut kitabku? Kenapa tidak dilakukan dengan terus terang? Dan kenapa tidak dilakukan secara jantan? Ayo, silahkan rebut. Parwati tidak bodoh. Aku tidak akan tinggal diam. Ayo, siapa yang mau merebut kitab ini? Hadapi Nyi Parwati. Siapa yang duluan keluar membawa kitab, kita sikat. Kau cari kitab ini? Pakku dan istrinya yang mendengar pertarungan di dalam kamarnya pun menjadi ketakutan. Nyai Sawi pun menjadi sangat khawatir akan barang-barang yang ada di rumahnya yang dikiranya akan hancur berantakan karena pertarungan tersebut. Ia pun meminta suaminya untuk cepat-cepat keluar guna menghentikan pertarungan. Namun Pakku tidak berani. Lagi pula Kiku merasa bahwa dirinya sudah dibayar oleh Nyai Parwati. Namun Nyiku tetap memaksa sebab ia takut kerugian yang akan mereka tanggung lebih besar dari uang yang baru saja mereka terima dari Ibu Aryat Soma tersebut. Melihat suaminya tidak berani melakukan apa yang diperintahkannya, Nyai Sawi itu pun kemudian langsung bergerak sendiri untuk membuka pintu kamarnya. Ia pun menjadi nekat dan tidak mau mendengar perkataan suaminya. Usir mereka!
Ketiga pendekar bertopeng itu pun langsung lari kabur masuk ke dalam hutan setelah mereka mendapatkan apa yang mereka cari, yaitu kitab Somala. Namun kemudian mereka tahu kalau ada orang yang sedang mengejar atau mengikuti mereka, sehingga ketiganya pun langsung berpencar dengan arah yang berbeda-beda. Pergerakan mereka memang sangat rapi dan licin, sehingga tidak mudah untuk bisa mengikuti ataupun mengejarnya. Benar saja, Mak Lampir pun kini menjadi kebingungan karena mereka tidak dapat melihat kemana arah perginya orang-orang bertopeng tersebut. Mendadak saja, kini si Lampir dan cucunya yang jelek itu pun telah dikepung oleh orang-orang berpakaian serba hitam yang jumlahnya seperti satu regu prajurit. Tampaknya orang-orang itu pun sudah mengenal siapa Mak Lampir dan Grandong, dan juga sudah mengetahui kekuatan dua manusia golongan sesat tersebut. Tak lama kemudian terjadilah pertarungan di antara mereka. Biarkan Mak Lampir mengejar Kanjeng Pangeran. Tidak mungkin ketemu. Pangeran sudah menipu Mak Lampir. Kita langsung saja ke Kadipaten. Ayo. Mana nih? Jangan-jangan tidak kemari. Loh, kau pikir aku sudah buta? Aku lihat mereka tadi kemari. Pasti di depan kita. Ayo kejar, sebelum mereka jauh. Tunggu sampai mereka datang. Baik, Gusti. Ternyata orang-orang bertopeng itu adalah Pangeran Purbaya dan Temunggung Martoloyo yang kini sudah bergerak cepat menuju Kadipaten. Pantas saja pergerakan mereka sangat rapi dan cepat luar biasa, sebab memang sebelumnya semuanya telah direncanakan dengan matang. Sedangkan Pakku Sarpan Nyai Sawi dibantu oleh Nyai Parwati sedang membereskan barang-barangnya yang menjadi korban pertarungan barusan. Arya Soma pun mendadak muncul di tempat itu bersama dengan Dian Selasih. Pemuda itu pun bertanya kepada Nyai Sawi tentang apa yang telah terjadi sampai semua barang yang ada di rumah itu menjadi berantakan seperti itu. Nyai Parwati yang melihat kehadiran anaknya pun tampak tidak terlalu senang. Sepertinya ada sesuatu yang mengganjal di hatinya, dan kemungkinan besar adalah tentang permasalahan Raden Samba sebagaimana yang telah dilaporkan oleh para kiai. Untuk apa pulang? Ibu menyesal melahirkan kamu, Soma. Kamu ternyata tidak bisa menjadi pemuda yang diidam-idamkan ayahmu. Nanti dulu, Ibu. Nanti dulu. Kenapa Ibu tiba-tiba marah begini kepada Soma? Kenapa, Ibu? Kenapa? Kau tidak dengar? Kikumu bilang apa tadi? Banyak orang yang menyatroni rumah ini, Ibu. Konco-koncomu yang menyatroni rumah ini. Apa? Konco-konco, Ibu? Apa maksud Ibu? Soma tidak punya konco-konco, Ibu. Kamu ingin merebut kitab dari Ibu, bukan? Ibu, kenapa Ibu berprasangka buruk seperti itu kepada Soma, Ibu? Jangan bohong, Soma. Terus terang saja. Arya Soma yang dituduh ibunya telah bersekongkol dengan Mak Lampir serta Grandong pun langsung menjelaskan bahwa Mak Lampir telah bertaubat dan kini telah menjadi orang baik-baik. Mendengar perkataan Arya Soma, Nyai Parwati pun langsung membantahnya.
Perbuatan baik apa yang telah dilakukan oleh Mak Lampir? Ia merasa sangat tidak mungkin orang seperti Mak Lampir akan menjadi golongan putih. Apalagi di saat ini kitabnya telah dicuri oleh si Lampir. Arya Soma pun sangat terkejut mendengar perkataan ibunya itu. Anak itu pun langsung marah dan menanyakan siapa saja yang telah menyatroni rumah tersebut. Nyai Parwati kemudian langsung menjawabnya dengan tegas bahwa semua itu adalah perbuatan Mak Lampir, Grandong, serta kawan-kawannya. Tapi ibu kenal dua orang yang terakhir. Siapa ibu? Si kongkolmu, Mak Lampir dan si Grandong. Hah? Ibu, Soma tidak suka ibu berbicara seperti itu kepada Soma. Bahwa Soma bersekongkol dengan Mak Lampir. Soma tidak pernah menyuruh Mak Lampir berbuat kejahatan di muka bumi ini, Ibu. Terserah kamu mau bilang apa. Tapi kenyataannya, kau telah menolong Mak Lampir dan si Grandong untuk menyerbu rumah ini. Dan merampas kitab ibu. Kita bosan Sinatria. Ojo ku mede, ojo ku mewoso, ojo ku minter langsung rugi. Kabeh mung titipane Sang Moho Agung, Gusti Allah Kang Moho Suci. Innalillah. Ada apa, Kanjeng? Sepertinya kita ditipu. Ini bukan kitab yang aku cari. Pangeran Purbaya yang telah membuka kitab itu dan membacanya pun merasa bahwa mereka telah ditipu oleh Nyai Parwati, sebab kenyataannya bahwa kitab itu bukanlah kitab Somala, melainkan sebuah kitab lawas yang berisi tentang filsafat kehidupan. Ya, apa yang dialami oleh Pangeran Purbaya sama halnya dengan yang dialami oleh Mak Lampir dan Grandong beberapa waktu yang lalu, di mana ketika itu kitab yang berhasil direbut dari Nyai Parwati ternyata bukanlah kitab Somala. Pangeran Purbaya pun menjelaskan kalau kitab tersebut adalah kitab Wacana Dharma Utama, sebuah catatan tentang Dharma Utama dari orang-orang yang cerdik dan pandai di zaman dahulu. Apakah itu artinya kitab Guru Somala masih di tangan Nyi Parwati, Kanjeng? Ya. Serahkan urusan kitab kepada kami, Kanjeng. Bukan Martoloyo kalau tidak bisa merebut kitab Guru Somala itu dari tangan Nyi Parwati, Kanjeng. Saya akan berangkat berdua dengan Dimas Pusponegoro. Percuma. Nyi Parwati orang yang cerdik. Dia banyak akalnya untuk menyelamatkan kitabnya. Jadi, kita biarkan saja kitab Kanjeng di tangan Nyi Parwati? Tidak. Kita cari cara yang lain, tanpa kekerasan. Ada apa, Grandong? Kuda, aku cium baunya dan banyak sekali bekasnya. Kurang ajar, rupanya mereka larinya kemari. Sekarang tidak mungkin kita kejar lagi. Kita tidak tahu siapa pembawa kitab Somala itu, Rek. Tunggu, aku lihat dulu. Kurang ajar. Rupanya Pangeran Purbaya dan para petinggi Kadipaten Grandong. Mak Lampir pun langsung melihat dengan paso benggalanya, sehingga kini ia tahu bahwa orang-orang Mataramlah yang telah mencuri kitab Nyai Parwati. Grandong pun mengusulkan untuk merebut kitab itu lagi dengan memanfaatkan Arya Soma sebelum kitab itu diserahkan kepada Sultan Agung. Makhluk jelek itu pun menjelaskan bahwa mereka harus menyuruh Arya Soma untuk kembali merebut kitabnya. Lalu setelah berada di tangan pemuda itu, mereka harus cepat-cepat merebutnya dari tangan Arya Soma. Tampaknya dua manusia sesat itu belum mengetahui kalau kitab yang didapatkan oleh Pangeran Purbaya bukanlah asli kitab Somala, melainkan kitab yang lain, sama seperti mereka berdua yang juga telah ditipu oleh Nyai Parwati ketika itu. Lupa menanyakan Raden Sambah. Kalau aku ingat,
aku akan minta Raden Samba pada Arya Soma. Sekarang aku mencari anakku kemana? Nyi Parwati, Paman Datuk. Nyai! Datuk, Wulan, mau kemana? Kami sedang mencari putra ibu. Putra saya, Arya Soma. Benar. Kami akan mencoba meminta pengertiannya bahwa Raden Samba perlu dikasihani. Karena sampai saat ini dia sangat menderita, Nyai. Kebetulan, saya juga sedang mencari anak saya. Kalau begitu kita cari sama-sama. Baik, ayo. Mari, Nyai. Tadi malam, rumah saya didatangi Mak Lampir. Mak Lampir? Dengan si Grandong? Bukan hanya dengan Grandong, tapi juga dengan murid-muridnya. Ada kira-kira 10 orang. Kitab saya dicuri. Hah? Kitab Guru Somala? Bahaya. Mak Lampir akan semakin merajalela kalau menguasai kitab Guru Somala. Ya. Penganiayaan terhadap golongan putih akan terjadi jika Mak Lampir bertambah sakti. Kitab itu harus kita rebut. Iya, Ayo. harus. Ayo. Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Dan juga nyalain notifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.